أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberi, khusus nikmatul iman wal ihsan dan juga nikmat kesehatan. Di dalam wabah epidemik COVID-19 ini kita alhamdulillah kada terkena penyakit corona. Alhamdulillah. Jadi kalau kita merasa sehat, maunya sehat terus, kita mesti bersyukur terhadap kesehatan yang telah dianugerahkan kepada Allah. Betapa sebetulnya kesehatan itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ini kerjakan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah taala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah min sunnati wa man ghaiba an sunnati wa laysa minni. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuannya agar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, ibadatku, mati hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi, an-nikah min an-nikah sunnati, bahwa nikah itu merupakan sunnahku, dan barang siapa berpaling atau kada menunaikan, kada melakukan sunnahku, maka orang tersebut bukan daripada golonganku. Bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang kita alami ini dimulai dari alam ruh, kemudian masuk kita ke alam rahim. Ibu kita hamil, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Kemudian kita lahir di dunia ini dalam keadaan telanjang bulat, kadang mempunyai kekuatan, kawat menangis saja sudah. Oa. 1 bulan, 2 bulan, kada terasa. 1 tahun, 2 tahun, kada terasa. Dipenuhi dengan suka, duka, nestapa dan lara. Ada yang berbini 1, ada yang berbini 2, ada yang berbini 3, ada yang kada berbini, ujangan sampai mati. Sudah mempunyai anak, mempunyai cucu, ada yang kada mempunyai keturunan, ada yang kada mempunyai keturunan, ada yang sugih, ada yang gayanya, ada yang pejabatnya, ada yang miskinnya, ada ulamanya, ada yang gelandangannya. Ujung-ujungnya pasti mati. Jelasnya kita posisi sekarang ini hadir dalam majlis yang mulia ini, kita memasuki alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nanti kita pun akan terus berjalan, cuma kada tahu siapa yang duluan masuk kubur. Innalillahi, mati. Cuma sampai di situ, kada sampai di situ sudah masuk alam kubur, alamul barzah, kemudian diteruskan lagi sampai ke alamul akhirat, dimulai pada yaumil mahsyar. Di situlah nanti kita ditentukan mau ke surga atau di neraka. Nah, lalu kita di dunia ini
Sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawaihi yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Wa qala Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di alam dunia setelah kita dilahirkan, kemudian kita tumbuh dewasa, kemudian kita menjadi orang tua, kita pun mempunyai anak, maka salah satu kewajiban kita itu menikahkan kita punya anak. Menikahkan anak kita, kalau yang laki-lakian kepada bebinian, kada boleh kepada dunia wayah ini sudah mau kiamat. Pernikahan sejenis ini, ini sudah disahkan ulang. Namanya ulang gila kayak itu. Makanya zaman sekarang ini setan kadang bingung. Setan ini siapa bujurnya nih? Mengikuti zaman. Jadi kita yang bapak-bapak, yang kuitan, yang orang tua, yang abahnya, yang mamanya mempunyai anak, maka kewajibannya menikahkan si anak ini tadi. Lalu mempunyai mantu, lalu mempunyai cucu. Kalau si walian bertakon kepada calon menantu, wahai anak, ika mau lawan anakku. Ini ngerti bahasa Banjar semua bapak-bapak? Belum panjang lebar bahasa Banjar, penganggap. Jadi lalu calon mertua bertanya kepada calon menantu, wahai anak, ika mau lawan anakku? Iya pak. Iya pak, ulun kepengin menikahi anak biar. Apian nadai begawe apa? Aku kada begawe, aku tawakal aja sama Allah. Ujar dia tadi. Lalu hamuklah si mertua itu bungul. Ika mau kasih apa anakku makan nih? Kasih batu gak? Lalu merajuk pulang si menantu nih. Merajuk lalu kada jadi menikahi si anak. Ujar si menantu, bapak mintuha mata duitan. Lalu siapa yang salah bu? Mintuha kah apa menantu? Nah, tersebab kejadian seperti ini kadang sering berlaku. Sebabnya karena kada tahu rukun nikah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, kaidahnya sama juga dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Ini baru mau diadakan. Kalau orang mau menikah disuruh kursus. Sebetulnya bujur kalau di Malaysia tuh orang mau menikah, laki-lakiannya, biniannya disuruh kursus berdahulu untuk belajar rukun nikah. Karena bila mana terjadi akad nikah, si laki-laki tidak tahu mengenai rukun nikah, maka bisa jadi akad nikahnya bisa batal. Mik ini bermusuhan terus dulu. Jadi balik ke pertanyaan tadi, kalau misalkan mintuha bertakun kepada menantu kayak itu hukumnya siap boleh aja. Jadi nikah ini sebagaimana dikatakan Rasulullah merupakan sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Kalau kada menikah dong, iya kada apa-apa juga. Dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab nikah, nikah itu bisa jadi hukumnya malah haram. Kok bisa haram orang mau nikah? Iya bisa haram hukumnya. Tersebab bila mana si laki-lakian kada gawa, kada sanggup memberi nafkah lahir maupun batin. Jadi mesti gawa, mesti gagah mencari duit, mesti gagah pulang dalam hal batin. Jaganya senapang kada gawa menembak, atau dalam bahasa Jermannya impoten, penyakit atau apakah ibaratnya itu kan.
Ya kan istilahnya tuh kata kawan menembak si calon menantu nih, maka hukumnya jatuh haram. Nah, bila mana si suami ini tadi di tengah jalan senjata ini tadi terpatah belah dua, itu tergantung si bini. Bisa jadi si bini dibolehkan meminta cerai. Nah, jadi ada hukum-hukumnya, gak ada sembarangan. Mesti tahu si suami ini paling kadaknya hukum mandi wajib. Nah, mesti tahu. Kalau sudah hubungan tuh kan kayak apa? Ada yang tertidur tuh, itu pinanya bakal kena stroke tuh gara-gara kayak itu. Jadi lebih bagus untuk dicepatkan. Kalau sudah selesai langsung mandi wajib, nah itu bagus. Ya kan? Nah kayak apa pula? Karena Habib ini istilah ada sunnah-sunnahnya. Memang betul, memang ada sunnah-sunnahnya. Di dalam hukum mandi wajib itu juga ada sunnah-sunnahnya. Di dalam berhubungan dalam suami istri ada sunnah-sunnahnya, ada haramnya. Nah, kada boleh ketika misalkan si istri ini tadi sedang halangan, kada boleh, hukumnya haram bujur-bujur. Kada bertahan lagi Pak, tinggal sedikit lagi aja. Kayak itu. Hukumnya haram. Konsekuensinya si bini bisa terkena kanker serviks. Nah itu mesti tahu, mesti belajar dulu. Iya laki-lakiannya, iya biniannya juga mengenai rukun sunnah, rukun nikah, juga sunnah nikah ini tadi. Apa kewajiban si suami, apa kewajiban istri. Nanti bina salah. Kalau misalnya sekarang ini kan kalau berakad ini tadi, mesti tahu dulu walinya nih tadi. Kalau abahnya sudah meninggal ke kakaknya, ditanyakan dulu, ini kakak kandung kah, kakak angkat. Mesti ditanyakan. Kadang sering terjadi pernikahan, ternyata si laki-laki ini anak angkat. Ujar ini terjadi betul-betul ini, pengalaman mengalami. Bapaknya cuma abah angkat. Ujarnya kalau berakad mesti sebutkan bin si anu ini tadi. Nah bisa haram, bisa batal hukumnya tuh. Jadi kayak apa bang, dilawani kuitan ya kalau dituruti mati bapak, karena dituruti mati anaknya, sudah belakang aja dahulu. Jadi apa yang ditentukan syariat di tadi, kada gawat dilawani, gawat dilanggar. Kalau kita nih tadi menikah kada tahu rukunnya, kada tahu sunnahnya, langsung cuma belajar yang kita nih belajar setinggi-tingginya zaman sekarang ini belajar akadnya aja. Belajar mobil tuh, sawah ditukar, wangkah tukar, si laki-laki yang menghafalkan malam-malam nih utazwijaha wa nikah bil mahril mazkur, bisa sampai tinggi jauh ngigau lagi buring tuh. Mobil tuh utazwijaha wa nikah bil mahril mazkur, saking gugup-gugupnya. Itu apa? Cuma sirat aja, sirat memang diucapkan, memang diinikan, cuman kadang-kadang pakai bahasa Arab. Ditakuni laki-laki ikam tuh tahu kada arti qabil tu tazwijaha wa nikaha bil mahril mazkur, tahu kada artinya? Kada tahu bang, bisa kada sah itu akadnya. Mending pakai bahasa Indonesia, gaya-gayaan pakai bahasa Arab. Ditakuni tahu kada artinya? Kada tahu. Kalau orang pesantren sebelum menikah nih tadi, dia mempelajari kitab. Nama kitabnya Uqdul Jan. Uqdul Jan. Apa di dalam kitab Uqdul Jan dikatakan inna ibna Adam yakhruju min makhrujul bauli marratain. Sesungguhnya anak manusia keluar dari tempat kencing 2 kali. Kada ada yang bisa dibanggakan, jangan sombong-sombong. Kenapa? Inna ibna Adam yakhruju min makhrujul bauli marratain. Karena anak manusia itu keluar dari tempat kencing 2 kali. Bukan Habib ini ujar kita. Sesungguhnya anak manusia itu keluar dari tempat kencing 2 kali. Diciptakan dari barang yang hina. Apa? Min maniyin idza tumna. Maka keluar dari tempat kencing 2 kali, dari tempat abahnya sekali, masuk ke tempat mamanya sekali, keluar dari tempat mamanya juga, tempat yang disebut dalam bahasa Arab
makhrajul baul atau tempat kencing. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair Arab mengatakan di dalam syairnya, waladatka waladat bagian wan nasu hauluka yadhakuna surura fahris ala amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika tadhaku surura. Seorang penyair Arab mengatakan, wahai anak manusia, engkau telah dilahirkan oleh mamamu, ibumu, engkau itu dalam keadaan menangis. Engkau lahir, semua anak manusia lahir dalam keadaan menangis. Jangannya ada satu anak bayi lahir, inya keadaan menangis. Secara medis itu anak sakit. Mungkin jantungnya kada kuat, kada berbunyi apakah. Biasanya dokter mengatakan sakit itu anak. Hakikatnya kita lahir ke dalam dunia ini dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih. Maka carilah oleh engkau fahris ala amalin, carilah oleh engkau satu amal. Fi yaumi mautika tadhaku surura, fi yaumi mautika, pada saat engkau nanti mati, orang lain menangis, sedangkan engkau tertawa kegirangan. Walhasil, ketika kita telah menikah, kemudian kita menjalani pernikahan, kalau niatnya dari awal itu sudah karena Allah, maka ketika senang maupun sedih di dalam pernikahan ini tadi, insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadat. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Imanu Nisfani, terdiri dari dua bagian. Satu bagian itu adalah sabar, sedangkan satu bagian yang lain itu adalah konsep sederhana daripada Rasulullah SAW mengenai kehidupan ini. Cuma dua hal saja. Satu, sabar ketika susah, kemudian syukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lakukan dua hal ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga kita, insya Allah kita mendapatkan apa yang dikatakan di dalam syair ini tadi. Ketika kita lahir dalam keadaan menangis, maka semoga ketika kita mati nanti kita akan tertawa kesenangan. Kalau kita sudah menikah, sebetulnya yang kita jalani itu kenapa disuruh menikah? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau menyebutkan, kata Rasulullah, menikahlah kalian, berketurunanlah kalian, karena aku nanti akan membangga-banggakan dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat kelak. Jadi kita menikah, sebagian tujuan nikah ini tadi supaya dapat keturunan. Kalau kada dapat keturunan, ya kita sabar. Kalau kita mendapatkan suami, mendapatkan istri, kada ada sempurnanya. Sebelum kita menikah kayak bidadari, kalau sudah tua kayak melihat hantu sudah. Ya kan, waktu bungasnya kita sayangi, jangan waktu tuanya nanti kita buangi. Itu istri kita yang mungkin sudah tuanya, waktu masa mudanya dihabiskan untuk merawat kita dan menjaga kita. Maka kita pantas saja kalau menjaga istri kita dengan penuh. Kalau kita menyayangi keluarga kita, menyayangi anak istri kita, maka karena itulah kita akan dikasihi dan disayangi oleh Allah. Apakah patut kita menyayangi keluarga kita? Patut. Karena sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ketahuilah oleh kalian, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Orang yang paling baik terhadap keluarganya tidak disebut Rasulullah. Orang yang paling baik terhadap ulama, orang yang paling baik terhadap masjid, orang yang paling baik terhadap agama tidak disebut oleh Rasulullah.
Tapi Rasulullah SAW menyebutkan khairukum li ahlihi. Ulun ulangilah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang baik terhadap keluarganya. Bila oleh kalian, aku adalah yang baik terhadap keluargaku. Yang paling sayang terhadap keluarga siapa? Rasulullah SAW. Kita pernah mendengar hadis. Kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, kalau anakku Siti Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan menghukumnya atau memotong tangannya. Lalu ada si Bungul bin Tambuk jahil murakkab bahlul belapis. Wah, ini orang kada tahu mantik, kada tahu mafhum, kada tahu balaghah, kada tahu nahwu sharaf, disuruh berceramah, yang mendengar bungul, yang berceramah bungul ditambah bungul jadinya super bungul. Kita jangan sembarangan, karena Rasulullah SAW bersabda, bila mana anaknya sendiri mencuri, maka niscaya Rasulullah sendiri akan memotong tangannya. Bapak-bapak, itu mantik, namanya mantuknya, ada mafhumnya, itu yang dicakapkan oleh Rasulullah. Pengertiannya kayak apa? Bila mana ada seorang bapak berkata, bila anakku nakal, maka akulah yang akan menghukumnya. Maknanya apa? Orang lain kada boleh menghukumnya, cuma Rasulullah SAW aja. Saking sayangnya Rasulullah dengan Siti Fatimah, itu maksudnya. Cuman karena banyak ustaz-ustaz karbitan mengartikan sembarangan, yang mendengar juga kada paham, kadang mengantukkan, makanya salah seberataan. Jadi maknanya hadis Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, itu betul, karena Rasulullah pun menyayangi Siti Fatimah. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna Fatimata hafizat farjaha fa haramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Sesungguhnya Siti Fatimah itu karena menjaga kemuliaan dirinya, maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dzurriyyahnya daripada api neraka. Autamaqala Rasulullah SAW. Walhasil, kalau kita memulai sesuatu, memulai menikah, menempuh kehidupan baru, niatkanlah karena Allah. Mungkin kita cinta, sayang lawan calon bini, dibolehkan aja. Cuman ujungnya itu diniatkan, aku mencintai si bebinian, aku mencintainya karena Allah. Apa yang kita lihat dari bebinian, bungasnya kah, apanya kah? Nanti ujung-ujungnya kada bungas lagi. Si bebinian pun melihati suami, apa yang dilihati? Mungkin bungasnya masih muda, gagah, sugih. Nanti ingat, semuanya bakal hilang. Awalnya sugih bakal jadi melarat, bisa jadi melarat bakal jadi sugih. Masih menanti mintuha maupun orang tua, selagi menantu belum mapan, maka diperlukan bimbingannya. Si menantu walaupun hidungnya mancung ke dalam, agak hilang sedikit, apa boleh buat, sudah ditakdirkan Allah menjadi menantunya. Terima dengan lapang hati, berharap supaya cucunya tebungas pulang. Si menantu kada sugi, mudah-mudahan cucunya sugi. Kalau menurut Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ingin mendapati anak, abahnya kada mancung, iniannya mancung ke dalam. Apa bang supaya anaknya dibungas? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila istri hamil pada bulan ketiga, maka berikan istri ini makanan apel. Maka insya Allah dengan memberikan makanan apel ini tadi, maka bakal mendapatkan anak-anaknya itu tebungas semuanya tuh. Itu menurut riwayat Imam Al-Ghazali. Dibuktikan memang ternyata yang lahir, yang tadinya agak rusak-rusak sedikit muhanya tuh, waktu hamil 3 bulan dikasih apel, wah, lahir anaknya jadi bungas. Cuman itulah, kalau anaknya bungas, bapak abunya gada, takutnya disangka anak angkat. Anaknya bungas. Ya, Masya Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Lebih dan kurang itulah yang bisa ulun sampaikan. Semoga apa yang ulun sampaikan memberikan manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Wala Allah yang qabil mutakallimah wasami wa yadkhulani bi syafaati hadan nabiy syafi wa yatarawahani bi rawi dzalika na'im. Lebih dan kurang ulun minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.